Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Sehat, Dok. Alhamdulillah sehat, Pak. Walafiat. Ya, ini tadi udah ada yang nanya, ini insya Allah nanti mau masuk. Gambarannya ya nanti mulai dari buku ya. Kita ngobrol buku, nanti sedikit nanti di tengah session baru bahas ya terkini lah ya, yang isu COVID terkini gimana. Iya. Kemudian untuk live ini saya coba live ya. Saya coba live masuk ke FB coba. Tadi sih baca ininya. Baca panduannya. Iya. Atau Dokter Rosa ada usul apa gitu untuk acara? Enggak sih, saya ngikut aja. Kalau yang sebelumnya itu ada ininya ya, kayak bedah buku ya acaranya. Memang ada ininya kritikusnya. Kritikus sastranya. Kritikus sastra aja, ya. Pak Adi Zamzam kebetulan waktu itu. Zamzam. Betul ya, Kompas. Apa kritik paling ini apa waktu itu? Ketahuan saya sebagai dokter itu yang paling merusak sastra. Positioning di karya itu atau gimana? Betul. Tapi beliau kan memberikan sebuah apresiasi apologi gitu ya, bahwa ada banyak penulis yang memang memperjuangkan opininya melalui fiksi gitu. Oh gitu. Tapi pada dasarnya memang sastra itu menjadi kurang cantik kalau memang terlihat penulisnya itu memihak gitu. Iya, memang kalau di sastra seni itu mereka kan seni untuk seni gitu. Jadi sastra itu sebenarnya nggak berpihak gitu ya. Ya, tapi itu semua pendapat berbeda-beda. Banyak kok yang berbeda. Sama saya mungkin ya, kalau saya sih melihat rasionalisasi itu masih kurang kuat gitu. Berarti itu kalau konflik itu kurang kuat gitu ininya. Pertemuan antara pihak yang dicertain kau tuduh aku mengkafirkanmu itu, kenapa orang sampai seperti itu kurang tereksplor ya, maksudnya. Kurang terekspos ya, eksplor ya. Berarti itu semacam defend gitu. Jadi pemilihan judul dan itunya ada terkesan ya gimana, memang situasinya seperti itu gitu. Tapi atau kita langsung mulai ya. Soalnya ini kita akan langsung mulai. Saya ini sudah live Zoom. Oke. Kita sapa dulu siapa yang hadir duluan ini. Sini Adibah sama Mami sini yuk. Bongkar ini yuk. Hah? Adibah kan habis belanja tadi Mami. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini sudah hadir ya. Kita belum mulai ya acara. Insya Allah kita akan live di Facebook ya. Oh ya. Baik Pak. Oke, kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kita akan mengisi weekend kita ya dengan ngobrol bersama seorang dokter. Beliau juga seorang pimpinan rumah sakit dan penulis buku ya. Penulis buku yang berjudul ini buku perdana beliau. Kita doakan nanti menyusul karya-karya beliau ya sebagai generasi dokter yang sekaligus penulis ya. Iya, amin, amin Pak. Assalamualaikum Dokter Yosi. Ya, waalaikumsalam Pak Hanif. Ya, gimana kabarnya ini malam mingguan? Baik, alhamdulillah. Segar, sehat. Sehat semua. Ini alhamdulillah sudah hadir beberapa peserta ya. Oke, sebelumnya saya akan kenalkan dulu ya. Nanti Dokter Yosi juga akan menambahkan. Narasumber kita hari ini adalah Bon Yosi. Beliau menulis nama penanya Bon Yosi, seorang dokter yang menulis buku Kau Tuduh Aku Mengcovidkanmu ya. Beliau menyelesaikan Fakultas Kedokteran di UI angkatan 94 dan melanjutkan di Magister Manajemen di Unsud ya. Hari ini berdomisili di Banyumas ya, dan sehari-hari beliau bertugas memimpin sebuah rumah sakit di Banyumas. Oke, itu sedikit perkenalan. Saya langsung aja ke Dokter Yosi. Kira-kira apa alasan memilih cerpen sebagai karya pertamanya? Gitu. Silahkan kita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya terima kasih Pak atas undangannya ini. Saya terima kasih sekali dan salam kepada semua yang hadir pada malam ini. Kalau menulis itu udah hobi saya dari kecil dulu Pak. Oh gitu ya. Memang cerpen itu memang ada banyak di laptop saya. Banyak ya. Dari dulu. Iya, dan memang saya memang seneng awalnya sih baca cerpen, kemudian beralih meningkat ke novel gitu. Tapi saya lebih senang cerpen sebenarnya karena dia sekali duduk selesai gitu. Dan ya, lebih merasa bebas gitu ya untuk mengekspresikan, misalkan dibanding nulis karya non fiksi, nulis buku serius ya kan, sehari-hari nulis resep, nulis tentang kedokteran begitu. Iya, karena dulu tuh memang waktu pas SMA saya terlibat juga di teater gitu, kemudian juga di majalah sekolah, majalah koran mahasiswa, nulis puisi juga dulu. Sempat juga bikin naskah drama waktu pas di FK ya. Pokoknya senang, saya koleksinya di rumah ya banyak banget novel juga Pak sama cerpen gitu. Jadi ikut juga ruang cerpen itu ya, yang kumpulan cerpen dari koran-koran yang terbaik. Memang hobi saya salah satunya. Oke. Ini memilih tema yang lagi hot ya, lagi dirasakan semua orang ya. Jadi tema pertamanya ini kan langsung menjadi sebuah karya kaleidoskop dan refleksi ya selama menjadi dokter gitu ya. Kira-kira gitu ya. Pandemi ini bagi seorang dokter itu menyesal nggak sih jadi dokter gitu? Ketika menghadapi situasi 2 tahun seperti itu, atau justru ini waktu yang merasa ini saya waktu tepat bagi saya menjadi seorang dokter gitu. Mungkin bisa cerita ini apa yang dirasakan sebagai dokter selama pandemi gitu. Ya, saya melihat disaster itu ya baru sekarang itu ya, masa-masa pandemi itu. Dan itu di antara beberapa ide cerita kemarin yang memang benar-benar diminta oleh teman-teman saya untuk dibukukan ya mengenai pandemi ini Pak.
Oh gitu ya. Karena memang beberapa teman menyarankan dibukukan saja untuk bisa memberikan gambaran, kata mereka, mengenai situasi yang terjadi saat ini yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Tapi modelnya fiksi gitu. Jadi memang kisah-kisah yang ada di situ memang ada yang sebagian saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Ada juga yang memang cerita dari teman saya, sejawat juga, dan perawat yang mengalami berbagai masalah itu selama pandemi gitu. Iya, dan kisah yang ini yang diangkat adalah salah satu cerpen ini yang kau tuduh aku meng-covid kamu itu kisah seorang dokter yang memang secara tidak sengaja sebenarnya mendapatkan perlakuan kekerasan dari pasiennya sendiri, yang kita melihatnya tidak satu dua itu di TV juga banyak ya gitu. Jadi keadaan seperti perang seperti itu mungkin masyarakat juga dalam keadaan panik, tidak paham atau bahkan teracuni pikirannya ya dengan hal-hal yang buruk. Karena dikisahkan di situ kan memang orang itu yang memang mengalami gangguan jiwa gitu ya. Kejadian seperti itu memang banyak di beberapa tempat gitu ya, dan kebetulan yang saya ceritakan ini adalah cerita dari sejawat saya sendiri di salah satu puskesmas gitu. Iya. Jadi saya sendiri udah baca ya Pak ya? Iya, yang cerita di puskesmas itu ya. Jadi kalau mungkin bagi pemirsa atau yang mendengar itu ya, itu kan kisah kepala puskesmas baru bertugas, dokter muda, kemudian ada pasien datang gitu ya, dan menjadi korban kekerasan. Tapi ngomong-ngomong, dokter sendiri pernah mengalami seperti yang ditulis itu nggak? Dituduh meng-COVID-kan begitu. Sebagai seorang dokter pernah nggak langsung gitu ngomong di depannya gitu, pernah nggak? Atau Iya pernah ya. sih. Cuman saya jelaskan. Alhamdulillah mengerti dan paham gitu. Iya. Ya karena memang situasinya kan agak sulit dimengerti ya Pak. Iya betul. Jadi berjalan cepat gitu, dan orang jadi paham juga saya bahwa orang sulit memahami gitu loh. Kemudian juga kondisinya dari mulai hal yang tenang menjadi gaduh seperti itu kan tidak kita sadari. Cuman memang yang harus dijadikan hikmah itu adalah kewaspadaan tanpa panik gitu ya. Tanpa panik ya. Iya, bulan Juli kemarin itu 2021 adalah bencana besar itu, jadi saya mengalaminya sendiri. Itu ya. Iya. Jadi dokter Yosi ini selain menangani pasien juga pernah kena atau gimana? Pernah jadi pasien juga? Iya pernah, cuman di rumah. Di rumah ya. Veteran. Kan banyak yang berpikir itu dokter ini gara-gara pandemi jadi kaya gitu kan, terus ini rekayasa gitu kan. Berarti kan dokter juga seperti masyarakat juga ya, artinya bisa terkena, terus kemudian bisa ya jadi korban begitu ya. Sampai sekarang sekitar berapa ini dokter anggota ID yang jadi korban, Dok, selama pandemi? Mungkin bisa gambaran. Itu kan sampai lebih dari 500. Lebih dari 500 orang gugur. Dan itu senior ya, banyak yang dokter-dokter senior yang memang sangat dibutuhkan masyarakat ya. Sangat dibutuhkan masyarakat. Memang di salah satu kisah di cerpen saya ini memang saya mengambil data itu lebih dari 600 dokter sama ribuan tenakes ya. Nakes ya. Dari 2019 sampai Juli 2021 itu baru Juli ya. Iya betul ya. Dan ya itu memang udah meninggal dunia, dan beberapa memang mendapatkan bintang jasa dari Pak Jokowi kemarin. Jokowi ya. Ya. Ya, ini kita turut berbelasungkawa dan
Ya berarti harus segera ada penggantinya ya dok ya. Kalau bayi yang gugur kan otomatis peran mereka belum ada apa ya. Jadi antara yang gugur kemudian dokter baru itu setiap tahun banyak dok. Maksudnya yang lulus gitu, yang siap menggantikan mereka itu kira-kira bisa langsung terisi apa enggak? Secara jumlah sih ini akan selalu terisi, tapi memang yang tidak dapat dinilai itu karena mereka itu memiliki talenta yang besar dan pengorbanan dedikasi yang besar gitu. Kita kehilangan orang-orang yang seperti itu tuh sangat sulit untuk didapat lagi. Rela gitu ya untuk bisa, karena saat kemarin itu nggak cuma masalah keberanian aja sih sebenarnya gitu ya, bukan cuma masalah profesionalitas maksudnya, tapi juga memang keberanian karena dalam situasi tertentu kekurangan APD dan lain sebagainya itu dihadapi dan mau tidak mau ada kondisi mau tidak mau untuk turun gitu. Iya ya. Saya ya, itu di Singapura ya, bahkan di Eropa, di Amerika kan banyak nakes resign ya, mengundurkan diri begitu ya. Nah kalau Dr. Yosi sendiri sempat nggak dari keluarga waktu genting-gentingnya itu udahlah ini dulu lah gitu, maksudnya kan orang itu kan kalau ada bahaya itu kan nalurinya menyelamatkan diri gitu ya. Ada nggak semacam apa ya dari keluarga ya tadi dorongan udah yang penting selamat sendiri dulu gitu dibanding dorongan untuk tetap ke rumah sakit misalkan gitu. Kita semua terikat sumpah sih Pak. Jadi memang mau nggak mau dan memang jiwa melayani harus tetap ada gitu. Meskipun apa yang terjadi memang kondisinya serba sulit. Apalagi pernah waktu pas di Banyumas sendiri ada beberapa rumah sakit yang dokter dan perawat dan tenakesnya kena semua itu. Jadi terpaksa tutup gitu kan. Iya betul. Ada juga yang udah kena semua tapi tetap buka seperti yang saya tulis juga di buku ya. Ya. Di yang dibalik hazmat itu jadi aku memang memotret ya sebenarnya, meskipun tidak semua cerita di dalam buku saya ini memang berkisah dalam katakanlah kalau disebut kubu ya kubu nakes ya. Ya. Ada juga saya menulis nakes yang menyeleweng dari ininya, dari kehormatannya ya karena mengelabui orang gitu ya. Itu juga ada di dalam pandemi kemarin itu. Jadi betapa teganya gitu ya. Yang ini ya akhir kisah 3 pucuk surat itu ya. Iya betul. Itu gimana gambaran maksudnya yang mungkin kan ini kubunya ekstrim ya. Ada kubu yang pokoknya dokter jahat gitu ya. Ada dokter malaikat begitu ya. Nah itu kalau dari kacamata Dokter Yosi sendiri gitu ya. Situasi kemarin seperti apa sih gitu? Yang memotret ini kan soal dokter menggambarkan yang tidak publik lihat gitu ya. Kan kita kan terbatas, kita nggak di rumah sakit, nggak melihat pasien, nggak menangani. Nah sebenarnya gambaran realitasnya bagaimana? Kalau dalam realitasnya ya variatif ya Pak, namanya manusia ya. Tetapi tulisan saya itu memang memotret apa yang saya lihat gitu ya. Kemudian juga dibumbui dengan kisah fiksi gitu. Memang itu yang terjadi gitu, memang seperti itu gambarannya. Sebenarnya ini sebuah satu autokoreksi untuk diri saya sendiri, mengingatkan. Karena di dalam buku ini, di cerpen-cerpen ini, saya hanya ingin mengatakan beberapa peristiwa itu adalah tonggak bagi diri saya sendiri untuk merefleksikan, sudah baikkah kita sebagai manusia gitu ya. Kepada sesama. Sudahkah kita memiliki moral? Gitu. Meskipun memang sebagian besar ini berkisah mengenai kubu tenakes karena memang saya sendiri tenakes gitu. Kan di dalam di dalam sastra itu juga memang diajarkan tulislah apa yang kau kuasai gitu ya. Betul ya. Saya kebetulan saja memang tidak sempat juga melakukan katakanlah ya bahasa kerennya tuh riset
di luar kubu saya, tapi di kubu saya sendiri memang mengalami masalah yang begitu variatif, yang orang lain itu perlu tahu gitu sebenarnya, bahwa itu sebenarnya memang cerita fiksi, tetapi itu terinspirasi memang dari hal yang terjadi betulan gitu. Makanya ada footnote-nya di situ gitu. Itu semacam pengingat bagi saya bahwa pada satu masa Indonesia pernah mengalami kejadian seperti ini gitu. Betul, betul ya. Ini catatan penting ini ya, meskipun fiksi, Ya. ini kan based on true story ya. Jadi bagaimana hektiknya, bagaimana padatnya suasana. Saya masih ingat itu di pinggir jalan tuh ambulan keluar masuk. Kemudian saya di rumah ini, saya di suatu perumahan gitu, sehari bisa dapat pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu kita juga nggak tahu itu penyebabnya apa gitu ya. Dan di warga perumahan saya sendiri juga setidaknya saya hitung 5 orang yang meninggal di masa-masa itu. Tetapi kan kita kalau orang kaleidoskop ya, kalau zaman dulu dunia dalam berita itu kan akhir tahun ada kaleidoskop gitu ya. Iya. Nah, kita sering lupa gitu. Dan saya mengamati banyak orang memilih tidak membicarakannya. Gitu. Nah, mungkin kalau menurut dokter gimana sih sikap yang pas gitulah kita sebagai warga gitu ya menyikapi ini, dan bagaimana memandang seorang nakes dokter gitu ya. Kan jangan sampai kami di masyarakat tuh di satu lembah, dokter di lembah yang lain, padahal kita hidup dalam tantangan yang sama. Nah itu menurut dokter gimana sih menjembatani antara nakes dan masyarakat begitu? Bisa minta ini? Ya, jadi kalau dalam pandangan saya sih, kalau di dalam agama yang saya anut ya di Islam kan memang juga diajarkan kita ini hidup di masa kini ya. Jadi memang masa lalu juga merupakan sebuah anugerah untuk bisa dijadikan refleksi bagi kita. Dan masa depan itu sesuatu yang memang perlu kita pikirkan. Tetapi memang yang penting adalah masa kini gitu. Nah di saat sekarang ini, kisah-kisah seperti itu di 2019 hingga sekarang, menurut saya sebuah sejarah yang tidak boleh dilupakan gitu. Sepenggal sejarah yang tidak boleh dilupakan dibandingkan dengan sejarah-sejarah lainnya yang juga mungkin penting ya. Karena di situ bangsa kita itu mengalami krisis gitu. Nah, krisis ini kan sebenarnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu menguji kita untuk keluar aslinya ya Pak. Iya, ya, watak asli manusia ya. Watak asli manusia gitu. Sebenarnya ini juga mengingatkan saya sebagai seorang, saya tidak bicara sebagai dokter, tapi sebagai manusia, kita pernah mengalami krisis seperti itu. Siapkah kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Karena itu semua kan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, termasuk juga mungkin tudingan miring dan lain sebagainya, itu juga sebuah ujian. Apa yang salah di sini gitu? Sementara memang kenyataannya nyawa itu tak terhitung nilainya sebenarnya yang hilang itu. Yeah. Jadi nggak cuma guru-guru kita, saya itu tidak bicara cuma guru-guru kita gitu ya, kemudian juga tenaga dokter yang sudah handal dan lain sebagainya, tapi juga anak-anak yang udah kehilangan orang tua tuh banyak sekali itu, sampai 1,5 juta, banyak sekali yang yatim piatu itu, kita nggak tahu itu. Dan ini setidaknya mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, dalam berperilaku gitu. Sudahkah kita mengambil pelajaran gitu? Sementara beberapa pakar sekarang juga sedang memprediksi sesuatu yang mungkin saja terjadi ke depan. Masihkah kita lengah gitu ya? Iya. Ke depan gitu. Ataukah kita mendengarkan, berupaya mendengarkan saja dan rendah hati gitu, bahwa ini semuanya terjadi karena keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada hikmahnya gitu. Kita diuji gitu. Dan saya melihatnya kalau misalnya benang merah kita dengan masyarakat adalah ini dulu, bahwa kita itu
tak boleh disekat-sekat saya tenakes Anda masyarakat gitu. Kita semua manusia gitu. Ya. Dokter juga manusia ya. Dokter manusia gitu. Jadi saya kebetulan memiliki sebuah tanggung jawab. Dokter-dokter lain juga demikian disumpah, perawat, tenakes gitu ya. Yang kalau kita diam saja itu sudah dosa gitu. Melanggar Ketika sumpah ya. melanggar sumpah gitu. Itu juga Allah melihat gitu. Itu dulu yang harus dilihat gitu. Jadi bukan sebuah kubu gitu ya. Ya. Karena kita memiliki tanggung jawab. Tinggal masalahnya percaya atau tidak dengan keadaan dengan apa yang kita upayakan, itu juga nafsi-nafsi. Karena tidak terjadi krisis pun ada beberapa orang yang memang tidak mau berobat misalnya gitu ya. Itu kan juga tidak bisa disalahkan sebenarnya. Betul Sebuah ya. keyakinan itu ya. Ya ini yang memang dialektika inilah yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, yang saya memandangnya sebagai sebuah ujian aja. Jadi kita rileks saja, santai gitu ya. Tapi saya hanya menyatakan bahwa tiap orang itu punya jati dirinya gitu. Jadi orang lain pun juga harus mengakui orang lain gitu ya, memiliki keyakinan yang berbeda. Tapi yang penting adalah apa yang kita yakini itu kita bisa bertanggung jawab gitu, bahwa itu adalah sesuatu yang benar gitu. Oke, ini banyak poin yang tadi menarik yang disampaikan dokter ya. Kemudian ini dok, kan selama pandemi itu kan banyak informasi berseliweran gitu ya, yang hoax atau yang macam-macam. Ini saya baca satu cerpen yang menarik ini, judulnya Menunggu Oksigen gitu ya, yang ketika rumah sakit kelangkaan oksigen, kira-kira dok itu bisa menimpa dokter juga nggak gitu? Itu kebetulan itu saya yang merasakan waktu itu gitu. Gimana dok ceritanya itu? Ada saudara saya ini di Banyumas dalam keadaan saturasinya 86. Jadi dia didiagnosis COVID di rumahnya, terpaksa di PCR di rumahnya gitu. Yeah. Karena dia termasuk yang tidak percaya lah gitu. Yeah. Tapi karena dia jatuh sakit, perempuan, terpaksalah dia minta tolong sama saya waktu itu. Nah, saya kalang kabut dalam keadaan hujan besar waktu itu. Rumah sakit pertama yang didatanginya yang dekat dengan rumahnya. Ternyata menolak, Pak. Menolak, ya. Menolak karena krisis oksigen. Itu. Padahal saya juga katakanlah orang manajemen. Ya. Saya telepon rumah sakitnya, mereka dengan minta maaf bilang terpaksa tidak bisa melayani. Bagaimana perasaan Bapak kalau kayak begitu? Ada ini dokter yang minta tolong ditolak gitu. Betul. Dan itu terjadi hingga 5 rumah sakit. 5 ya. Ya, dan keadaan itu sudah sangat kritis di mobil. Hingga rumah sakit yang ke-6 adalah rumah sakit rujukan provinsi. Saya turun sendiri, saya sampai sempat agak bersitegang, minta agar diterima. Itu kondisi real yang terjadi. Iya. Itu saya seorang dokter ditolak, gitu. Saya harus berjuang sendiri. Itu real. Silahkan nilai sendiri sebenarnya keadaan itu dalam keadaan krisis seperti apa. Nah, akhirnya diterima. Kemudian alhamdulillah saya kan menandatangani inform consent bahwa kalau ada apa-apa saya tanggung jawab gitu. Nah, itu yang kadang di persepsi masyarakat di COVID kan itu apa itu, Dok? Tanda tangan dokumen apa itu, Dok? Yang enggak, bukan itu ya? Kan mungkin bukan. Itu memang ada persepsi dari masyarakat yang memandang bahwa rumah sakit berbohong gitu. Padahal kan kalau udah ada bukti PCR-nya kan sudah jelas gitu. Iya. Bahwa memang dia terdiagnosis COVID. Cuman kan karena mungkin beberapa orang tuh teracuni dengan berita di luar, dapat duit dan lain sebagainya. Padahal tidak semua rumah sakit itu rumah sakit rujukan, Pak. Betul. Tidak semua orang rumah sakit itu mendapatkan itu, kalaupun memang dia berbohong ya. Saya yakin sekali rumah sakit tidak ada yang berani bohong, karena kalau misalnya bohong, dia tidak bisa mengklaim itu. Ada bukti-buktinya gitu. Iya.
Nah, yang menunggu oksigen itu saya sempat panik, saya kontak beberapa orang untuk bisa sekedar menyambung hidup di mobil. Tiba-tiba ada yang menawarkan itu oksigen gratis gitu. Itu terus apa namanya, saya buat ceritanya karena saya ketipu itu. Jadi dokter juga bisa ketipu juga ya. Karena saya tuh hilang cara gimana caranya ini biar tertolong. Keluarga saya kena sampai berapa orang? Sampai 14 orang. 14 orang. Termasuk saya sendiri jadi 15. 15, Masya Allah. Itu kejadian benar itu Pak. Kita pernah mengalami krisis oksigen selama beberapa hari. Untunglah pemerintah cepat tanggap berserta relawan-relawan. Kalau tidak bagaimana? Tapi itu tidak boleh terulang lagi nantinya. Ya. Ya. Oke, saya ingin menyapa dulu. Ini ada berapa yang sudah hadir di Zoom. Ada Dr. Yudin, ya. Ada Bu Rizky Amalia, ada Ustadzah Ning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau menyapa dulu boleh, atau mau komentar boleh. Dari audien, ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Jadi cerita ketipu tabung oksigen tuh tabungnya hilang dok berarti ke bawah orang gitu. Tabungnya hilang. Insya Allah. Jadi, nah untuk mengabadikan kebodohan saya bikin cerita fiksi. Ya. Tapi itu bagus ya, maksudnya kan itu ketipu terus merasa apa ya? Nggak bisa mengambil hikmah gitu. Kalau dokter kan ketipu bisa jadi cerpen gitu. Ya. Bisa Pak. Ya. Sama ini dok. Ini sampai hari ini saya beberapa dihubungi kawan gitu ya. Entah dulu kawan kerja di tempat lama, terus kawan ya dulu kawan sekolah begitu. Satu soal yang isu yang ini kan vaksinasi. Saya kemarin baca di Kudus itu ada 4.000 vaksin mubazir karena expired. Salah satu penjelasannya apa? Karena masyarakat nggak mau pakai. Jadi di luar Jawa juga. Jadi sekarang itu sebenarnya lengkap, mau pilih Pfizer, kemudian apa namanya Sinovac, mau AstraZeneca itu ada semua. Tapi ada beberapa merek itu ditolak sehingga mubazir. Itu menurut dokter kan saya barusan baca di salah satu grup WA itu vaksin itu dari janin bayi itu dok. Itu menurut dokter gimana? Enggak Pak, itu hoax. Hoax ya. Hoax. Kalau misalnya masyarakat mau tahu mana yang hoax itu ada situs namanya COVID-19. Begitu ya. .go.id. Silahkan di situ ada beberapa berita hoax yang diabadikan di situ beserta penjelasannya. Iya. Jadi sebenarnya vaksin itu kan udah melalui uji yang sangat baik gitu ya, standar rapi. Di Indonesia sendiri sekarang ini udah ada 10 vaksin yang mudah-mudahan akan siap edar gitu, 10 jenis. Sekarang ini yang sudah beredar tuh kan ada 6. Ya 6 ya. Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm ya, sama Novavax kalau nggak salah. 6. Itu berarti lengkap dari mana-mana ya? Sumbernya dari negara asalnya. Iya. Jadi memang kan jenis vaksin itu sendiri kan juga beda-beda ya. Kayak misalnya Sinovac itu dari virus yang mati gitu ya. Yeah. Jadi memang virus utuh gitu. Kemudian kalau Pfizer itu pakai RNA. Kalau Moderna mRNA itu semuanya tubuh-tubuh virus Pak. Diambil tapi dari jenis yang berbeda ininya bagian-bagian tubuhnya gitu kan, memang itu namanya antigen gitu. Kalau masuk ke tubuh dia akan memicu reaksi imun. Gitu. Nah, sekarang yang berkembang hoaxnya tuh kan dalam kandungan vaksin itu kan bisa macam-macam.
ada nggak cuman bagian tubuh virus, tapi ada pelarutnya dan sebagainya. Nah, itu banyak beredar berita, oh ini udah dari janin, ada yang dari babi, ada gitu. Ya, Jadi memang ya takutnya seperti itu pada ini nanti 2 tahun lagi yang divaksin pada mati gitu kan, pemusnahan massal gitu Dok. Enggak Pak, Enggak ya, salah. saya merasakan Sinovac dan nanti boosternya saya pakai itu Moderna. Nah, dokter pernah kena, kan dulu dokter awal-awal pernah divaksin. Nah, kira-kira kena setelah vaksin dengan kena nggak divaksin bedanya apa Dok? Ya ini ya apa namanya, kalau pas Sinovac saya nggak merasakan apa namanya reaksi ya, Ya. IPI namanya ya, nggak merasakan reaksi yang hebat kecuali pas Moderna kemarin. Rasanya mirip ya kena beneran gitu ya Pak. Oh gitu, sama ya, maksudnya rasa efek Ngeri, pasca vaksinnya. demam. Kalau Tapi cuma dibandingkan ya, sehari. antara mereka yang divaksin terus terkena virus dengan yang nggak divaksin kena virus itu perbandingannya gimana? Jauh lebih aman kalau dari penelitian itu yang udah divaksin, faktor apa resiko untuk terkena itu lebih rendah Pak. Lebih rendah ya. Paling tidak tidak mengalami gejala berat. Itu hasil penelitiannya seperti itu. Jadi nggak ada salahnya vaksin itu kan, kalau misalnya kita ternyata kena juga, kan mungkin dari strain virus yang berbeda dari yang disuntikan ke kita kan, bisa saja, namanya juga takdir ya Pak. Takdir, betul ya. Tapi itu kan akan membuat kita lebih aman. Udah gitu gratis lagi kan? Gratis, nggak usah bayar ya Dok. Bayar. Dan apa namanya reaksi efek sampingnya juga sangat ringan, nggak berat, bahkan anak-anak juga bisa ikut kan? Ya saya banyak yang gini Dok, disuruh pakai masker nggak mau, alasannya Pak nggak takut mati gitu kan, tapi giliran mau divaksin pada takut mati gitu kan. Ini bingung juga gitu kan. Iya. Aslinya takut apa berani kan. Itu memang suruh milih 3 atau lebih, 1 dari 3 atau lebih ya, apakah pakai vaksin atau protokol ketat, ya atau lockdown di rumah terus menerus itu, atau kombinasi. Ya silahkan pilih, itu 3 upayanya seperti itu saja sih. Ya. Kemudian kalau sekarang nih Dok, situasi ini kan kita alhamdulillah ya, Banyumas ya ada level 1 ya, dan di skala nasional sudah membaik lah, nggak kayak bulan Juli kemarin tuh benar-benar saya aja dengar beberapa kawan saya ada yang istrinya meninggal, ada yang suaminya meninggal begitu. Itu maksudnya saya yakin kalau masih dia punya teman ikut grup WA kayaknya nggak beda jauh lah gitu situasinya. Nah ini kan kayak mau ada di pengetatan lagi ya, akhir tahun nih mau pengetatan lagi, terus soal gelombang baru itu hanya nakut-nakuti saja atau ada dasarnya Dok ini yang aturan mau diketatkan lagi itu kira-kira rasional nggak sih gitu, atau hanya karena bisnis kemarin kan rame PCR gitu ya, itu gimana Dok? Saya pikir ini Pak, yang terjadi saat ini memang datanya itu ada tren mengalami kenaikan lagi, tapi kita tetap berharap jangan sampai terjadi gitu. Itu sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, namun kan memang kita harus menyadari pemerintah itu tidak ingin kita gaduh dan panik gitu ya. Juga bertanggung jawab terhadap data-data yang ada, tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, tapi mengambil tindakan gitu. Yang saya pahami seperti itu. Memang sih ada tren kenaikan, dan beberapa pakar memang sudah melalui forum-forum ilmiah itu bahkan sampai kepada agenda pandemic preparedness plan gitu ya, karena mewaspadai adanya gelombang ketiga. Mudah-mudahan sih tidak terjadi, Pak. Saya juga bukannya ngakuti ini. Iya. Ya, tapi memang keadaan yang kemarin itu
tidak boleh kita denial gitu, penyangkalan gitu ya. Iya, iya. Seakan-akan tidak pernah terjadi gitu. Iya, iya. Makanya saya bikin cerita tuh seperti itu biar agak rileks gitu ya. Iya, iya. Kan orang kalau baca grafik angka setiap hari positif sekian, meninggal sekian, sembuh sekian, itu kan nggak masuk dalam hati ya, Dok ya. Kalau ini kan emosional ya, maksudnya cerita gitu kan. Cerita aja saya sih sebenarnya. Iya. Jadi lebih orang kan kalau diceritai suka, Dok. Tapi kalau ditakut-takuti nggak mau, Dok. Nggak mau. Nggak mau. Betul. Ya. Ya kita waspada saja, Pak. Yang sudah vaksin, saya terima kasih sekali. Memang itu salah satu upaya untuk menyelamatkan bangsa kita kan. Minimal kita sudah ada kekebalan gitu. Ya kita namanya juga kan ikhtiar gitu ya. Iya. Ngerti apa yang terjadi. Jadi kalau kita baca di koran, di TV itu kan Eropa juga lagi dilanda COVID lagi. Iya. Padahal di sana bagaimana ketatnya itu kan. Oke. Namanya takdir ya. Oke. Ini saya mau nyapa dulu yang sudah hadir di Zoom. Mungkin bisa diaktifkan ininya speakernya. Assalamualaikum Ustaz Daning. Assalamualaikum Pak Bu Ustazah. Ada lagi Dr. Yudin. Iya, Dr. Yudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Baik, Dokter? Alhamdulillah. Pak Dir. Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini lambat menjawabnya. Gak apa-apa, Ustaz Daning. Ya silakan. Mungkin ada unek-unek atau pengalaman. Mungkin siapa dulu ini, Dok Bu? Ustaz Daning dulu boleh? Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin berbagi pengalaman tentang ini ya. Saya sudah vaksin 2 kali sejak bulan April ya, Maret April lah. Pada waktu itu kita vaksinnya Sinovac. Tetapi kemarin saya bulan akhir Juli sampai dengan pertengahan Agustus ya, kami sekeluarga terkena juga sekeluarga kena COVID gitu loh. Hanya saja mungkin karena kami sudah vaksin sehingga kami tidak terlalu mengalami gejala yang parah kayak gitu. Hanya saja anak saya yang kebetulan nakes ya, itu lumayan parah karena sempat dia juga sudah vaksin 2 kali. Terus parahnya karena mungkin dia bersinggungan langsung atau karena mungkin juga variannya yang beda gitu dengan yang sebelumnya, dan kebetulan anak saya malah yang nakes itu kena 2 kali kayak gitu. Nah, kami tertularnya yang kedua kayak itu karena fenomena apa sepertinya, Dok? Oh iya. Ya, terima kasih Bu Ustazah atas pertanyaannya, bagus nih pertanyaannya. Ya, terkena lagi itu kemungkinan pertama memang strain dari virus ini kan sudah berkembang biak bermutasi. Iya. Cukup banyak. Waktu zaman bulan Juli saja itu sudah ada strain sampai belasan. Iya. Jenisnya itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita kena yang satu, mungkin saja kita kena yang satunya lagi gitu. Oh iya. Makin banyak kena, imunitas tubuh kita makin terpapar. Jadi dia juga kebal pada strain yang selanjutnya begitu. Iya. Nah, kemungkinan kedua bisa saja pada saat itu imunitasnya lagi rendah, dia kena yang kedua kali. Bisa saja itu misalnya kayak penderita penyakit kronik tertentu atau dia kekurangan gizi sehingga imunitasnya turun gitu. Terus tiba-tiba kena dengan strain yang sama pun mungkin bisa kena juga gitu. Jadi itu dua itu kemungkinannya. Kalau misalnya saya tertular oleh anak saya, mungkin karena anak saya kan bersinggungan langsung dengan dengan
penderita COVID kayak gitu, sehingga mungkin pada saat kecapean itu bagaimana ya, terus kemudian menjadi daya tahan tubuhnya menurun sehingga kemudian mudah terpapar kayak gitu apa gimana dok? Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi meskipun misalnya kita pernah kena misalnya ya, Iya. antibodinya sudah timbul, tiba-tiba dalam satu saat kita lagi sakit, turun daya tahan tubuhnya misalnya begitu ya. Itu mungkin saja terjadi. Iya. Gitu. Jadi kemungkinannya bisa seperti itu, Bu. Intinya banyak faktor ya yang menjadi penyebab ya untuk terkena gitu ya, untuk terdampak gitu, atau katakanlah ya tertularnya atau katakanlah menularnya virus ini kan menjadi sangat masif gitu disebabkan karena berbagai faktor kan begitu. Betul. Tapi satu keuntungannya seorang survivor gitu atau seorang yang pernah divaksin itu dalam tubuhnya itu sudah mengenal virus tersebut. Jadi lebih siap, Pak, Bu. Oh iya. Lebih siap, itu keuntungannya. Jadi memang beberapa penelitian ini Kang Yudin juga peneliti nih, Bu. Iya, nanti Dokter Yudin bisa sharing juga. Beliau epidemiolog ya. Iya, jadi faktor resikonya resiko untuk terkena dengan gejala berat itu menjadi lebih rendah bagi yang pernah vaksin. Jadi nggak ada salahnya vaksin kita. Iya. Ini kalau misalnya saya mau vaksin lagi dengan jenis vaksin yang lain itu bisa nggak dok? Ibu udah 2 kali ya Bu ya? Iya, Sinovac, tapi cuma kalau barangkali suatu ketika kepengen lintas negara kayak gitu ya, kan katanya Sinovac tidak terdeteksi itu ke Saudi gitu ya. Iya, bisa booster Bu nanti. Bisa Ya? booster. 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 Kasih booster. Ya, penguat. Mungkin ya doain aja vaksinnya cukup di Indonesia ini. Ya. Oh iya. Enggak, maksudnya kalau ini vaksin Sinovac kan tidak terdetek oleh alat deteksi di Saudi katanya loh, sehingga harus ada vaksin jenis lain gitu yang bisa terdeteksi oleh alat di Saudi kayak gitu. Nggak apa-apa Bu, saya juga boosternya pakai Moderna saya. Oh begitu ya. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Itu tapi 2 kali juga ya? Saya 2 kali Sinovac, 1 kali Moderna, jadi 3 kali. Oh begitu. Ya karena saya tenaga kesehatan, waktu itu kan memang diprogramkan semua tenaga kesehatan harus vaksin booster, ya. Tidak bisa gitu. Iya. Nah kalau yang Sinovac, yang ketiganya Sinovac juga nggak apa-apa Bu. Itu juga begitu. bagus. Oh iya. Terima kasih dok keterangannya. Ya terima kasih Ustaz Daning. Ya sama-sama. Berikutnya Dokter Yudin, kami persilakan. Waduh, Dokter Yudin nih. Terima kasih ya, Dit. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya kembali mengucapkan selamat untuk, saya manggilnya Pak Dir atau Bon Yosi. Ya, untuk sahabat saya, Dr. Rosa atau nama penanya Bon Yosi ya, atas karyanya yang sangat baik ya, sangat bagus sekali. Lalu dikaitkan dengan topik kita hari ini ya, kaleidoskop lah gitu kata Ustadz ya, kaleidoskop mengenai pandemi kita. Saya hanya membayangkan begini, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, gitu kan akan generasi-generasi yang akan datang itu kan akan flashback dan akan belajar dengan apa yang terjadi pada saat ini. Media-media pembelajaran itu banyak alternatifnya, mulai dari laporan-laporan ilmiah sampai dengan karyanya Bon Yosi. Dan ini luar biasa gitu ya, masing-masing akan memberikan sumbangsih sendiri gitu. Menurut saya sumbangsih dari cerpen ini adalah kekayaan kekayaan makna yang ada di dalamnya.
Jadi dari setiap cerita itu sebenarnya ada cerita yang lebih kaya lagi gitu kan. Mungkin yang disampaikan mengenai oksigen misalkan seperti itu. Tetapi kalau 10 tahun yang akan datang kita ngobrol lagi, kemudian generasi yang akan datang juga mencoba untuk menggali, maka sebenarnya cerita di balik kekurangan atau ketiadaan oksigen ini sebenarnya ini ya syarat dengan pelajaran gitu. Tergantung dari siapa yang belajarnya gitu. Kalau misalnya yang belajarnya adalah anak kedokteran, ya mungkin dia akan mempelajari efeknya apa gitu. Terus kenapa terjadi kelangkaan. Tapi kalau yang mempelajarinya anak sastra, ya mungkin akan banyak melihat dari aspek sastra. Gitu. Jadi alhamdulillah ya selamat sekali lagi. Masing-masing di antara kita berusaha untuk membuat sumbangsi dari musibah yang diberikan ini, dan sumbangsi yang diberikan oleh Bon Yosi ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Aduh, terima kasih Kang Yudin. Ya, sama-sama. Apresiasinya. Ya, ini saya jadi ingat ya, dulu para ulama itu di masa lalu itu mereka mencatat peristiwa, dulu kan namanya wabah taun. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, kemudian ya tidak hanya satu, saya baca itu belasan ternyata karya ulama tentang wabah. Dan itu menjadikan kita umat Islam itu sebenarnya punya memori kolektif bagaimana menyikapi tentang wabah gitu. Makanya kalau saya waktu proses buku ini kan saya juga kadang sharing gitu ya. Saya sangat senang itu kalau dokter menuliskannya gitu. Karena kalau tidak ada yang menuliskan sesuatu akan hilang gitu. Tidak ada pencatatan dengan emosi yang pada waktunya gitu. Kan kita nulis sesuatu kalau sudah lewat kan udah nggak usah diceritakan gitu. Tapi ketika ini belum masih hangat gitu diceritakan gitu. Nah, nuansanya kita dapat gitu. Nah, itu yang kenapa ya untuk menandingi itu kan. Kan kalau orang komunikasi kan bilang gini, fakta di dunia komunikasi apa yang diberitakan, termasuk cerita. Jadi ketika cerita itu nggak ditulis gitu, yang beredar ya cerita-cerita versi ngarang gitu kan. Iya. Nah itu, nah saya maksudnya senang gitu ada dokter seperti Dokter Yosi ini mencatat dengan nuansa cerpen gitu ya, dan ini bisa diikuti dokter-dokter yang lain dan juga mungkin profesi-profesi yang lain gitu ya. Karena ya kayak saya mungkin saya sebagai orang bergerak di literasi bahasa gitu, yang bahasa Arab itu kadang kan dunianya bukan medis tapi yang pandemi itu semua kena, semua terdampak gitu. Sehingga cara memaknainya ya sesuai wawasan masing-masing gitu ya, sesuai apa yang kita pahami. Nah, yang saya masih ingat itu ada kata-kata an-nasu aduun ma jahilahu. Manusia adalah musuh apa yang tidak mereka ketahui. Termasuk yang kisah paling utama di buku ini, waktu dulu aku mengcovidkanmu itu, sebenarnya pelakunya kan bukan orang jahat. Tetapi pelaku yang menyerang nakes itu orang yang memiliki pengetahuan yang salah. Sehingga dia memusuhi dokter. Karena dokter, saya masih ingat ya, dulu anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa? Dokter gitu, pilot gitu. Banyak dokter lah ya. Artinya dokter itu menjadi profesi yang diimpikan banyak anak, profesi mulia. Tapi herannya di ketika pandemi tertuduhnya dokter. Nah ini kan satu fenomena unik yang mungkin saya pribadi sebagai bukan dokter, ya, saya ingin punya persepsi seorang dokter untuk melihat pandemi ini. Tujuannya bukan untuk nyanyi dokter, enggak, tapi biar saya berempati gitu. Bahwa mereka itu bukan sekedar membela yang bayar gitu kan, atau bekerja karena dibayar gitu, tapi karena memang sesuatu yang ada dalam diri setiap manusia namanya nurani gitu. Itu yang saya pikir langka dan itu perlu diasah satunya dengan karya-karya seperti ini. Oke, saya beri kesempatan lagi siapa yang lain yang hadir.
Boleh, ini ada Bu Rizky Amalia dulu dari Kalimantan. Silakan Bu Rizky. Boleh diaktifkan speakernya atau Bapak. Ada Pak Ahmad Fauzi. Siapa aja deh. Kita forumnya ngobrol ya. Ya. Dokter Yosi boleh menanggapi apa yang disampaikan Pak Yudin atau dari diskusi malam ini, silakan. Ya, saya ini Pak, saya cerita masa kecil saya dulu. Di mana saya itu dikasih buku ya dulu sama ibu saya. Buku itu judulnya mungkin kalau Bapak tahu yang itu. Apa namanya? The Count of Monte Cristo, Pak. Oh ya. Yaitu Alexandre Dumas sama satu lagi buku Victor Hugo. Itu Les Miserables itu ya bahasa ininya. Les Miserables ya. Bahasa Prancis. Dunia yang kacau. Itu dua buku yang bikin saya senang dengan cerita dulu waktu masih kecil itu. Dan ternyata setelah saya browsing, itu Alexandre Dumas itu menceritakan kisahnya pada saat itu gitu. Situasi saat itu. Sebuah sejarah yang harus dia tulis gitu. Alexandre Dumas itu ternyata saya lihat fotonya juga negro ternyata. Itu jauh dari pandangan saya. Saya pikir dia bule gitu. Yeah. Demikian juga Victor Hugo yang cerita tentang kekejaman Raja Louis. Terus dia bikin karakter Jean Valjean di situ. Dan dia hanya berpesan di dunia yang kacau zaman revolusi Prancis itu masih ada orang baik gitu. Yeah. Tapi situasinya benar-benar seperti nyata saya baca itu dulu waktu SD itu. Sampai sekarang bukunya juga saya koleksi gitu. Simpan ya. Jadi saya simpan. Saya tuh senang ya sampai dengan terakhir sekali Andrea Hirata tentang Belitong. Saya jadi baca Belitong. Kalau ini nanti ada yang bertanya Bu Darsiti ya. Kalau Dokter Yosi, siapa yang paling berpengaruh gitu dalam menulis gitu? Sosok siapa yang mempengaruhi gaya, apa Andrea Hirata, apa Terelie, apa siapa? Yang saya Golagong. dulu waktu SMA, saya waktu SMA senang sekali Golagong. Makanya ketika ada kesempatan saya ikut kelasnya beliau waktu itu, tahun berapa itu ya, saya lupa itu. Saya senang sekali gitu. Dulu tuh waktu SMA, saya menanti-nanti ceritanya beliau itu di buku di majalah Hai. Hai ya betul. Roy ya. Catatan Balada si Roy. Balada si Roy ya. Iya, itu kisah bagus sekali. Jadi memang depannya itu selalu ada puisinya Toto Esteradik. Nah, kisahnya juga kelihatannya sederhana, tapi saya sendiri punya filosofi yang mendalam. Itu tuh anak urakan yang idealis gitu. Iya. Jadi itu zaman-zaman itu memang ada zaman lupus, ada apa gitu ya. Iya, suka itu. Ilman Wijaya. Oh ya Dok, ini ada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan saya beri kesempatan Bu Darsiti. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Dokter Rosa. Dari mana Bu? Saya ini ya perkenalkan, saya Darsiti. Saya sebagai seorang pendidik di sekolah dasar. Ya. Sekarang ini sekolah saya sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan ketat. Yang ingin saya tanyakan, anak usia sekolah dasar itu kan malah rentan terhadap virus COVID-19. Tapi yang sekarang ini yang baru didata untuk mendapatkan vaksin adalah anak usia di atas 12 tahun. Jadi bagaimana mengantisipasi atau ini terhadap anak-anak yang di bawah 12 tahun terhadap bahaya COVID itu sendiri. Maksudnya apakah ada penanganan khusus atau cara ini supaya anak-anak tersebut
yang rentan terhadap COVID itu bisa mendapatkan vaksin ataupun vaksin itu batas usianya aman untuk di atas 12 tahun. Terima kasih. Begitu saja, Dok. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyumas atau mana, Bu? J, Banyumas. Saya Jatilawang, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Darsiti. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Memang itu jadi polemik di sekolah ya selama ini. Bagaimana caranya melindungi anak-anak kita, sementara kebutuhan sekolah juga mendesak gitu ya. Karena di rumah saja juga ternyata mereka banyak sekali mengalami masalah ya. Ya, jadi memang itu sudah menjadi masalah yang sudah diangkat. Nah, memang vaksin itu sendiri kan membutuhkan penelitian dulu ya, Bu. Jadi rentang waktu yang sekarang ada itu hasil penelitian yang aman gitu. Entah nanti ke depan kita akan ada penelitian lagi, mungkin bisa untuk kecil gitu ya dan lain sebagainya. Kita tunggu saja. Namun ketika seorang anak belum divaksin, itu jangan khawatir karena memang tadi yang saya bilang ada 3 hal yang bisa mencegah kita dari pandemi dari tertular COVID itu ya. Jadi yang pertama vaksin, yang kedua menjaga prokes, yang ketiga ya diam di rumah gitu. Jadi untuk yang menjaga prokes ini ya setidaknya kita harus serius di sekolah. Kalau memang mau memanggil anak-anak untuk sekolah, kita juga harus disiplin di sekolah. Kenyataannya di sekolah mungkin ada beberapa yang belum paham gitu atau belum disiplin. Itu harus kita disiplinkan. Anak-anak juga diajarkan untuk prokes dari rumah ya. Tapi memang itu hal yang sulit ya. Sehingga sekolah juga ada yang mempersilahkan orang tuanya boleh tetap daring gitu ya. Saat ini variatif sekali sekolah ya. Nah, itu yang pilihan alternatif ketiga ya tetap di rumah gitu, Bu. Jadi jangan khawatir kalau anak kita belum vaksin, nanti menunggu saja usia yang tepat gitu ya. Dan selalu konsultasi sama puskesmas terdekat, Bu. Nanti untuk mengikuti perkembangannya gitu. Jadi di Peduli Lindungi itu di HP kita itu selalu ada info terkini mengenai vaksin. Siapa tahu nanti ke depan kita akan ada perkembangan baru lagi. Semangat ya, Bu ya. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Daviti pertanyaannya. Oh ya, saya sampaikan ke audien kalau nanti ada 5 buku giveaway ya. Pertama buku Kau Tuduh Aku Mengcovidkanmu. Juga ada 3 buku bahasa Arab ya untuk anak TK ya. Dia ada 8 peserta yang nanti insya Allah akan diberi buku ya. Oke, silakan. Ada yang lain dari yang hadir? Ini kan udah 2 tahun ya, Dok ya. Kalau mengaca ke flu Spanyol kan tahun 1918 sampai 1920 kan selesai ya. Bahkan mungkin waktu itu belum ada vaksin. Nah, tapi kalau baca di Eropa, ini kok naik lagi begitu ya. Ini sebenarnya kira-kira perpanjangan waktunya sampai kapan gitu, Dok? Ini saya teman-teman yang bisnis umroh, yang pariwisata, itu kan kayak mau sampai kapan begitu, Dok? Ini kira-kira ada wawasan baru nggak ini? Pertanyaan ini sulit ya. Itu semuanya kan dugaan, meskipun seilmiah-ilmiah sekalipun itu Allah yang tentukan gitu. Kalau ini Kang Yudin yang lebih tahu ya. Saya pernah baca juga di situsnya WHO memprediksi dunia ini kalau misalnya semua tercakup vaksin sekalipun lebih dari 70%, itu baru selesai itu 2025 gitu. Ini dari tinjauan statistik. Itu pun kalau nggak ada lonjakan lagi gitu. Jadi kalau saya daripada
mikir demikian, kita jangan mikir outputnya gitu. Yang penting usahanya gitu Pak. Gitu ya. Usahanya, iya. Karena kalau kita mikir target terus, pusing kita juga nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan gitu. Yang penting kita berupaya keras dan konsisten gitu. Saya cuman harapannya tuh bagaimana kita itu kompak, karena ngadepin pandemi ini memang butuh kekompakan seluruh masyarakat. Itu saja sih. Dan kan ini bahkan sampai 2 tahun yang masih bilang ini pandemi kan masih ada Dok. Dan ini banyak gitu. Dan mereka kadang juga tokoh ya, berpengaruh di lingkungan, di masyarakat ya. Itu kan kita diminta kompak ya. Ketika kita pengen kompak tapi lebih dominan yang nggak percaya gitu Dok. Hanya kita yang pengen taat itu diem aja lah gitu. Mau pada nyebar hoax apa biarin gitu. Itu kadang bingung juga Dok. Kalau di sangga nanti ribut. Kita diem yang dominannya yang percaya hoax ya. Itu gimana Dok? Ya sesuai perannya saja Pak. Kayak misalnya saya dokter, saya konsentrasinya bagaimana cakupan vaksin lebih dari 70% gitu kan. Ya. Itu lebih menyenangkan. Tapi kalau misalnya hoax, mungkin lebih bagus orang-orang Diskominfo turun tangan, lembaga swadaya masyarakat yang memang berhubungan dengan masalah news watch gitu ya. Jadi memang pemerhati berita itu sangat membantu sekali gitu. Jadi identitas seperti itu semuanya dari berbagai peran memang harus turun gitu. Yang penting kita jangan berantem gitu, karena berantem kalau berantem ya nggak ada hasilnya kan. Iya. Emang kenyataannya sih di kabupaten terdekat saja dari Banyumas misalnya itu masih rendah cakupan vaksinnya. Ada yang takut, ada yang percaya hoax, ada yang sudah antipati. Itu kenyataan. Kenyataannya. Iya, di bawah 30% ada itu di daerah sekitar. Alhamdulillah Banyumas cakupannya bagus. Bagus sekali. Iya. Ya, karena virusnya kompak ya Dok. Virusnya bersatu, manusianya bertengkar. Jadi kalah deh kita ya. Iya kan katanya kebenaran kebatilan yang terorganisir mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir gitu kan. Berarti kan manusia yang tidak terorganisir akan dikalahkan virus yang terorganisir gitu. Maksudnya mereka kan nggak mikir ya mau percaya nggak percaya hajar gitu kan. Ya. Ada kitanya satu percaya satu enggak, satu ngajak pakai masker, satu pengen lepas gitu. Nah itu sekali lagi itu ya seninya begitu ya, seni menghadapi pandemi. Oke, kalau dari sisi medis, kemudian ya yang ini saya tanyakan ya, ini kan animo masyarakat ke dokter rumah sakit ini turun apa naik Dok setelah pandemi? Ya saya yakin sih masyarakat masih itu masalah-masalah persepsi seperti itu. Saya yakin itu keadaan ketika katastrof ya Pak. Orang kan kalau lagi krisis itu kan bingung Pak. Butuh pegangan. Butuh pegangan. Apalagi banyak juga yang mata pencahariannya terganggu kan. Itu betapa stresnya itu memang seperti itu. Betul. Kita harus melihat faktor itu ya. Jadi saya tidak percaya orang itu membenci Tenankes saat ini gitu. Itu hanya keadaan emosional sesaat. Emosional sesaat itu menguji kesabaran kita. Dan yang lebih penting lagi ini jangan sampai terjadi lagi ke depan gitu. Gimana caranya? Oke. Iya, kekacauan itu maksud saya ya. Kan kita pernah mengalami kejadian seperti itu, ada perawat dilempar gunting dan lain-lain, itu masuk berita kan. Ada yang petugas pakai hazmat
diserang di kuburan gitu kan. Di kuburan. Itu kayak di film-film. Kayak di film-film udah. Oke, ini ada yang mau sumbang apa unek-unek boleh dari yang hadir. Assalamualaikum Bu Rizky. Mau menyampaikan sesuatu boleh? Mungkin cerita di Kalimantan gimana? Tapi kalau luar Jawa sama Jawa parah mana, Dok? Kalau dari si nakesnya gitu. Sisi nakes? Ya, maksudnya tantangan nakes di Jawa sama luar Jawa lebih berat mana yang dihadapi gitu. Dan kalau teman-teman dokter yang di luar Jawa gitu, parah nggak mereka di sana? Sama aja, Pak. Sama aja ya. Walaupun nggak diangkat di berita ya. Mungkin karena takut ini kali menambah tegang gitu ya. Tapi kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera itu. Sulawesi itu parah-parah juga itu memang kejadiannya. Gitu ya. Jadi ya nggak di sini nggak di sana sama aja, cuma kadang udah daripada diceritakan bikin panik gitu, ini ya diredam ya. Iya, mudah-mudahan sana bikin cerita juga, Pak. Cerita juga ya. Kalau dari semua cerita ini, Dok, yang menurut dokter apa ya? Prosesnya menulis itu menguras emosi yang mana, Dok, dari buku cerpen ini? Saya sih suka dibalik hazmat ya, aku menangis gitu. Sama kemana perginya Udin dan COVID itu kau tuduh. Jadi kalau yang kemana perginya Udin itu juga inspirasi dari kisah nyata, Pak. Ada anak kecil yang mengalami masalah hingga orang tuanya kedua-duanya meninggal. Itu beneran terjadi tuh, Pak. Anak kecil. Dan dia dengan riangnya itu menjadi relawan tanpa takut gitu. Dia tidak teracuni hoax, tidak penuh kebencian gitu ya. Itu saya ngelihat anak itu sampai sekarang juga inspirasi sendiri bagi saya gitu. Saya malu sama anak itu gitu. Itu nyata ya, sosok itu ada. Nyata ada sebagai tracer. Jadi memang ya usianya sih beda ya, tapi ya kira-kira dia anak lah ya. Dan dia memang membantu dan menginspirasi banyak orang untuk berbuat yang sama. Itu yang saya suka gitu. Jadi dalam bahasa saya, daripada kita bertengkar, yuk kita berbuat sesuatu. Itu sesuatu banget. Iya. Bawain makanan di depan rumah orang itu terjadi, Pak, di sini. Jadi itu sangat bermakna. Jadi kita nggak harus menjadi tenakes untuk bisa berbuat sesuatu di pandemi ini. Dia gantungin di pagar pakai tas kesek. Luar biasa, Pak. Ya, ngasih makanan di hari-hari itu sangat bernilai ya bagi pasien. Sangat bernilai. Ya. Iya. Karena kenyataannya gini, waktu saya itu kan saya juga beberapa ikut kegiatan sosial. Itu donatur itu sudah menyiapkan makanan tapi nggak ada yang bagi, Pak. Takut ya, ada yang takut, ada yang nggak sempet ya. Iya. Dan itu bikin saya terenyuh. Saya tulis di situ namanya Udin. Ya, ini ada dari Bu Rizky karena lagi ini mau bayi ya. Beliau nulis saja saya bacakan ya. Maaf, sekedar mau berbagi cerita yang saya alami dalam pandemi ini. Ketika puncak pandemi kemarin, banyak masyarakat yang merasakan gejala COVID hingga gejala agak berat, anosmia, atresia, tapi takut ke rumah sakit. Ya. Sangat disayangkan masih ada oknum nakes yang justru memfasilitasi pasien-pasien begini untuk perawatan di rumah, ya. Tanpa testing, tanpa isolasi, tapi berani menginfus pasien di rumah. Ya. Saya lihatnya agak ngeri, tapi memang ada begini kejadiannya. Selain itu, yang saya sempat lihat di marketplace juga tiba-tiba banyak yang jual perlengkapan infus, cairan infus set, sampai wing needle. Bahkan ada yang jual sepaket.
sangat mengkhawatirkan karena belum tentu, bahkan kemungkinannya kecil yang memasangkannya nakes yang legal. Itu sih yang kami rasakan di sini. Semoga tidak ada lagi yang begini. Jadi saya nyambung cerita beliau. Jadi beberapa kawan saya juga nggak di rumah sakit. Jadi dokternya atau nakesnya datang ke rumah. Nah itu gimana, Dok? Ya dalam situasi tertentu kemarin itu, contoh kayak situasi krisis kemarin itu, di mana bed itu penuh, Pak. Ya. Permintaan justru datang dari pasiennya. Sudah kita berikan penjelasan, dia tetap ingin isoman gitu ya, isolasi mandiri. Sepanjang satu itu dalam pengawasan dari puskesmas terdekat, kemudian tidak ada semacam manipulasi, karena memang ya moral hazard ya pasti ada, Pak, orang beberapa itu ya yang memang tidak lapor ke puskesmas, menjadikan itu sebagai objek bisnis ya. Betul ya. Itu ada, bahkan mungkin saja mereka bukan perawat, bisa saja gitu. Tidak ada dokternya, karena juga harus ada dokter penanggung jawab di situ. Kalau ada terjadi apa-apa bagaimana kan? Iya. Tapi masalahnya keputusan seperti itu sebenarnya kadang-kadang itu memang harus terjadi. Penyebabnya karena keinginan pasiennya. Itu saya ngalami juga di lapangan gitu. Kita memaksakan juga nggak boleh, Pak. Betul ya. Atau tidak bisa gitu, bisa mendapatkan perlawanan orangnya gitu. Dalam keadaan kayak gitu, yang harus prinsip tuh sebenarnya lapor kepada puskesmas terdekat. Ada kejadian seperti itu ditindaklanjutin. Kalau memang ada tindakan misalnya isomannya harus yang sesuai standar dari pemerintah. Itu yang terjadi. Nah, kalau udah dalam keadaan berat, ya mau nggak mau ya, misalnya itu banyak kejadian hingga keadaan gejala berat dibawa ke rumah sakit gitu. Itu bukan sesuatu yang benar, tapi itu terjadi. Ya. Pernah terjadi. Iya, itu pernah terjadi. Mungkin yang tadi diceritakan oleh Ibu Rizky seperti itu, sama di sini juga. Nah, kita saling memahami situasinya. Untuk masyarakat nggak ada salahnya kan ke rumah sakit gitu, untuk menolong gitu. Kejadian seperti itu juga saya rasakan di keluarga saya. Itu kan awalnya pada nggak percaya, tapi ketika berat dia akhirnya desperate kan. Iya. Bed udah penuh gitu, jadi mau nggak mau dia harus di rumah. Kalaupun di rumah harus yang benar-benar gitu. Jadi saya menanggapi kalau ada oknum seperti itu, ya itu juga ikut diceritakan aja kepada puskesmas terdekat, laporkan gitu. Siapa tahu itu bukan perawat gitu, bisa jadi gitu ya. Tapi kalaupun benar, itu harus atas restu dari puskesmas terdekat. Itu saran saya yang paling aman. Kadang-kadang situasinya disaster banget tuh. Kemarin tuh sampai buka rumah sakit lapangan itu sampai kehabisan bed kan. Iya. Pernah ngalami kayak gitu. Namanya darurat kadang ya nggak sesuai prosedur ya, Dok. Artinya situasinya nggak ini ya. Saya pengalaman pribadi ya, mengalami situasi di mana pasien tidak mau ke rumah sakit. Ini kebetulan sahabat saya sendiri, ya, senior saya begitu. Akhirnya mau ke rumah sakit, ya. Nah, tetapi terlambat begitu. Jadi meninggalnya di perjalanan, di ambulan gitu. Jadi ternyata kepercayaan itu di waktu-waktu tertentu, trust terhadap ahli itu sangat penting. Misalkan saran ahli ke rumah sakit gitu ya. Nah, kalau memang kita nggak percaya, orang nggak percaya kan nggak bisa dipaksa tadi kan. Nah, tetapi kalau kita udah saya nurut gitu. Saya ingat kata-kata Sultan Jogja kan gini. Allah paring dalan sapa wae sing gelem dalan itu. Kata beliau gitu. Ini bahasa Jawa ya. Allah itu akan memberikan jalan siapa saja yang mengikuti jalannya. Meskipun jalannya itu kelihatannya berat tapi diikuti saja gitu. Dan itu mungkin kalimat bijak Jawa yang saya pikir juga
Ya, artinya di situasi tertentu ya kita nggak usah banyak protes, nggak usah banyak ini, ikuti aja kata ahlinya, misalkan suruh begini ya begini. Gitu. Iya. Ini yang saya bukan ahli di bidang kesehatan, ya saya percaya pada dokter. Nah, yang saya rasakan ya, ini propaganda selama ini kan melakukan degradasi terhadap kepercayaan. Jadi distrust itu di mana-mana, Dok. Nah, akhirnya kalau orang semua nggak dipercaya, itu kan dia kehilangan pegangan. Itu yang menurut saya itu sangat mematikan itu, baik secara mental maupun secara solusinya gitu. Nggak ada yang dipercaya, nggak ada yang. Nah ini nanti saya bilang nanti ujungnya saya dimanipulasi begitu. Nah itu kira-kira solusi biar mengembalikan kepercayaan yang hilang itu gimana, Dok? Karena solusinya menjaga integritas aja sih, Pak. Dari pihak ini yang berwenang ya. Dari iya, kita harus bertanggung jawab. Memang yang namanya penilaian orang tuh ya bisa kita tepis dengan cara, tapi yang paling penting adalah kita integriti kita itu nggak boleh celah satu sekalipun itu, karena kepercayaan orang itu memang besar sih, penting, vital itu ya. Kita berbohong sekali saja orang lain belum tentu percaya kan? Iya, iya. Gitu. Jadi lalu yang kedua ada tenggang rasa lah gitu, karena kita manusia juga kan, dokter juga manusia tadi judulnya. Kadang-kadang ada salah gitu kan. Kadang gini, pikiran orang menganggap seseorang itu harusnya bisa, harusnya itu kadang terlalu berlebihan, karena kan semuanya dikembalikan pada Allah kan. Iya, iya, betul. Iya, jadi saya juga yang kedua, yang pertama selain integritas, yang kedua ya tenggang rasa, kita tuh sama-sama manusia, saling bantu gitu. Betul. Ya. Nah, ini memang rusak oleh mungkin ada 1-2 oknum, bisa saja ya, kita juga nggak tahu kan. Betul ya. Bisa juga haters. Karena krisis itu akan memunculkan tadi kan di awal disampaikan karakter asli manusia. Ada yang melihat contoh ini kecelakaan jalan raya. Ada sebagian orang nolong, sebagian orang menyelamatkan HP, menyelamatkan dompet, tapi nggak dibalikin ke korbannya gitu kan. Nah, saya pikir kenapa masyarakat hilang kepercayaan terhadap pandemi, maksudnya terhadap saran para ahli, salah satunya memang ya ada oknum, ada ada perasaan kok enak gitu ya, mereka dengan leluasa. Nah, sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian, kemana-mana susah gitu ya, dan harus masih nurut gitu loh. Jadi kalau mereka bisa ngelanggar, kenapa saya enggak gitu. Itu psikologis yang manusiawi ya, maksudnya yang tadi yang sudah tersampaikan, harus tenggang rasa juga, misalkan mampu nggak pamer ya jangan pamer gitu kan. Gitu ya. Ya seperti itu. Oke, ini kadang-kadang kan ya sifat seperti itu nggak bisa dihindari ketika zaman sekarang ya, salah persepsi. Betul. Salah sangka. Oke, ini ada yang mau menyampaikan lagi sebelum kita akhiri session ini. Tadi sudah ada Bu Darsiti, ada yang Bu Sadaning. Mungkin saya beri kesempatan Pak Ahmad, Ahmad Mustafa, boleh kalau mau menyalakan speakernya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Nah, belum ada respon. Ya, sebagai mungkin epilog ya, penutup dari karya yang ingin disampaikan. Oh ya, by the way katanya ada karya mau dirilis lagi ya, Dokter Rosa. Tentang apa ini tema yang mau disampaikan di karya yang baru? Iya Pak, alhamdulillah udah selesai. Nanti tunggu saja. Ya, belum. Ini novel ya Pak. Iya, kisahnya tentang seorang dokter dan persahabatannya dengan 3 sahabatnya. Setting di kota Banyumas. Kisahnya tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan upaya mereka untuk bisa mengadvokasi
gitu, jadi membuahkan sebuah inspirasi tersendiri. Jadi judulnya tuh Pasung Terakhir di Kotaku. Jadi kisah perjuangan. Habis cerpen novel ini ya ceritanya ya. Iya, memang ini adalah proyek yang tertinggal dulu. Saya selesaikan. Ya. Ya ini selamat terus berkarya gitu ya. Memang kalau kita diedukasi pakai apa ya? Kayak Habibur Rahman Ar-Razi itu. Habibur Rahman Ar-Razi yang bikin ayat cinta itu kan di dalamnya kan ada muatan-muatan apa ya? Kalau beliau kan ustadz gitu ya, ada materi-materi nilai-nilai agama gitu ya. Mungkin kalau dokter yang menyampaikan mungkin nilai-nilai ya kemanusiaan, kemudian edukasi kesehatan gitu. Karena memang jujur aja ya, saya ikut beberapa grup WA ya baik tokoh pendidikan tinggi, pendidikan itu ya ada aja sih gitu ya. Di satu sisi yang ngajar nggak ada. Orang kan kalau nggak diminta ngajar kan nggak ngajar ya. Nah, tapi kalau yang nyebar broadcast itu kan semangat sekali itu, kayak energinya itu nggak habis-habis gitu. Nah itu, saya pikir dengan cerita seperti ini, kemudian novel gitu, ya bisa masuk ke masyarakat gitu. Amin, Pak. Nah, ini Pak Ahmad Mustafa mau menyampaikan, silakan. Ada dari ngetik, boleh diaktifkan Pak Ahmad. Oh ya, karena beliau lagi ada aktivitas. Sebagai penutup, mungkin dokter mau menyampaikan sesuatu, kami beri waktu, silakan. Ya, terima kasih Pak Hanif dan peserta dari acara ini yang berbahagia. Pertama, saya terima kasih sekali atas apresiasinya untuk ikut dalam acara ini, dan juga bagi 1-2 yang sudah membaca buku saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang saya tulis itu bisa bermanfaat gitu. Saya harapannya seperti itu. Udah dibaca aja saya sudah senang gitu. Saya sini masuk di cetakan ketiga, alhamdulillah. Jadi memang ternyata animonya cukup banyak gitu ya. Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera gitu ya. Terus terang dari saya sangat apresiasi sekali kepada para pembaca. Terima kasih banyak itu, dan mudah-mudahan saya bisa terus berkarya untuk teman-teman semuanya. Amin. Kalau pengen mendapatkan bukunya bisa kemana dok? Bisa hubungi saya, itu saja di 08 1818 96 7887. Oke ya. Ya. Kemudian nanti ya akan kita umumkan yang beruntung untuk mendapatkan giveaway ya dok. Ya, mungkin nanti setelah acara kita akan umumkan dan mungkin bisa menyampaikan alamatnya begitu ya. Kemudian amin, Pak. Ya saya pertama ucapkan terima kasih di tengah kesibukan dokter mau berkenan sharing gitu ya. Karena kalau kita periksa ke dokter kan kadang 5 menit aja udah bagus itu ngobrol sama dokter. Ini bisa sampai setengah jam gitu ya. Ini juga saya ucapkan apresiasi ya semuanya yang hadir baik di Zoom atau yang di Facebook. Ya semoga ini bukan kita mau menggurui atau pengen apa ya. Kita hanya menghadirkan yang saya pikir relevan dalam hal pandemi. Beliau Dr. Bon Yosi yang sudah memiliki karya mencatat peristiwa kemanusiaan, ya, bencana kemanusiaan yang mungkin jauh lebih dahsyat daripada tsunami Aceh. Ya. Tsunami Aceh itu 200.000 sekian orang meninggal. Ini sudah angkanya kalau sedunia sudah jutaan ya. Kalau di Indonesia sendiri sudah 140 sekian, saya nggak hafal datanya. Tetapi ini sebenarnya peristiwa dahsyat, tetapi terjadinya tidak sehari, sudah selama 2 tahun, ya. Dan mungkin ya kita juga berharap ini akan menjadi apa ya, yang menjadi korban Allah ampuni, Allah terima, dan orang yang ditinggalkan diberi kesabaran, dan kita yang masih hidup, kita masih memiliki tugas yaitu amanah kemanusiaan. Kita sebagai khalifatul fil ard memakmurkan bumi dan menjaga agar kita senantiasa semuanya
tetap senantiasa sentosa, selamat, dan juga diberikan saya memahami bahwa nilai jiwa manusia itu sangat mahal harganya. Satu nyawa yang hilang itu adalah satu kehilangan, dan kita semua harus senantiasa saling bergandengan tangan untuk menyelamatkan dan juga bahu-membahu menghadapi pandemi ini, hingga yang pada masanya akan Allah angkat wabah ini, ya. Sebagaimana dulu juga Allah sudah angkat wabah-wabah di masa-masa terdahulu. Saya sebagai host, pembawa acara, mohon maaf atas segala kekhilafan dari membawakan acara ini. Aku lupa lihada, astaghfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif. Ya, sama-sama. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya. Tunggu karya-karya selanjutnya. Amin, terima kasih Pak.